Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam seri materi persamaan diferensial biasa. Dan kali ini kita akan membahas aplikasi PDB Orde 1, khususnya model logistik dan model epidemi. Sebelum kita membahas mengenai model logistik, kita akan ulas sedikit mengenai model pertumbuhan eksponensial atau model Malthus yang berbentuk dNdt sama dengan Rn. Penyelesaiannya adalah NT sama dengan N0 E pangkat RT. NT di sini menunjukkan jumlah populasi pada saat T, N0 adalah jumlah populasi pada saat awal, dan R adalah laju pertumbuhan intrinsik. Jika dilihat dari grafik, untuk R-nya positif, maka NT ini akan naik tajam menuju tahingga. Kemudian untuk R-nya negatif, maka NT semakin bertambahnya waktu akan terus menurun mendekati 0. Nah, khususnya untuk R-nya positif, dalam kasus ini laju pertumbuhan atau model pertumbuhan, maka semakin T-nya bertambah atau semakin lama, jumlah pertumbuhan akan semakin naik tajam dan menuju tahingga. Tentu saja ini merupakan model yang kurang realistis untuk diterapkan dalam kehidupan nyata, karena walau bagaimanapun pertumbuhan pasti akan terbatas. Nah, karena keterbatasan model Malthus, maka seorang matematikawan berkebangsaan Belgia, Pierre Frans Clausen-Verhulst, mengembangkan model Malthus dengan cara menambahkan faktor kompetisi akibat adanya keterbatasan daya dukung lingkungan. Nah, apa itu daya dukung lingkungan? Daya dukung lingkungan atau disebut juga carrying capacity, ini adalah kemampuan suatu lingkungan dalam menunjang kehidupan makhluk hidup dalam periode waktu yang panjang. Contohnya, misalnya makanan, habitat, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, dalam model Malthus dirumuskan seperti ini, dNdt sama dengan Rn. Verhulst ini mengasumsikan laju pertumbuhan intrinsik R ini sebagai fungsi dari populasi. Sehingga model Malthus bisa ditulis seperti ini, dNdt sama dengan Fn dikalikan N. Nah, jika N-nya kecil atau jumlah populasinya kecil, maka faktor kompetisinya juga kecil, sehingga laju pertumbuhannya menjadi besar, atau Fn dalam hal ini ditulisnya R ini akan lebih dari 0. Dan jika N-nya besar atau jumlah populasinya besar, ini akan menyebabkan faktor kompetisinya juga besar, sehingga Fn atau dalam hal ini R ini akan lebih kecil dari 0. Nah, dengan demikian Fn di sini kita bisa rumuskan dalam sebuah fungsi sederhana, yaitu R dikurangi An. Dengan A-nya ini konstanta positif. Dengan demikian, model Malthus dapat diubah menjadi dNdt sama dengan R dikurangi An dikalikan N, dengan A menunjukkan tingkat persaingan individu. Jika kita definisikan sebuah konstanta di sini K besar, ini sama dengan R dibagi A, atau R di sini laju pertumbuhan intrinsik dibagi tingkat persaingan individu, maka model logistik dapat ditulis menjadi dNdt sama dengan R dikalikan 1 min N per K dikalikan N. Kita lihat di sini jika faktor persaingannya atau A di sini semakin besar, maka K akan semakin kecil. K di sini kita sebut daya dukung lingkungan. Nah, untuk menyelesaikan model logistik ini, kita dapat lihat di sini bahwa ini merupakan bentuk persamaan diferensial biasa orde 1 yang dapat dipisahkan. Sehingga variabel N di sini kita bisa pindahkan ke sebelah kiri dan untuk yang lainnya di sebelah kanan. Jadinya seperti ini. Lalu kita integralkan masing-masing ruas dan kita sederhanakan menjadi
Seperti ini, integral K dN per K dikurangi N dikalikan N sama dengan integral R dt. Nah, untuk integral pada ruas kiri ini, kita harus pisahkan dengan menggunakan pecahan parsial. Jadi, misalkan K per N dikalikan K min N, ini sama dengan A per N ditambah B per K min N. Atau, kita bisa tulis K per N dikali K min N sama dengan A dikali K min N ditambah Bn dibagi N kali K min N. Atau kita lihat pembilangnya di sini K sama dengan A dikalikan K min N ditambah Bn. Kalau kita masukkan N-nya sama dengan 0, kita substitusikan, maka ini menjadi K sama dengan A dikalikan K min 0 ditambah 0, sehingga K sama dengan K dikali A atau A-nya 1. Dan kalau kita substitusikan N-nya sama dengan K, maka persamaan yang ini menjadi K sama dengan A dikalikan K min K ditambah K dikalikan B. Atau K sama dengan KB, sehingga kita peroleh B-nya sama dengan 1. Jadi, pecahan K dibagi N dikalikan K min N, ini dapat kita tulis menjadi 1 per N ditambah 1 per K min N. Sehingga integral pada ruas kiri ini, yang ini menjadi integral 1 per N dN ditambah integral 1 per K min N dN sama dengan integral R dt. Nah, jika kita integralkan, hasilnya akan menjadi ln N dikurangi ln K min N sama dengan RT ditambah C. Atau dengan menggunakan sifat logaritma natural, kita bisa gabungkan di sini ln N dibagi K min N sama dengan RT ditambah C. Atau N dibagi K min N, ini sama dengan E pangkat RT ditambah C. Karena E pangkat C ini adalah konstanta juga, maka kita bisa tuliskan N sama dengan K min N C bintang kalikan E pangkat RT. Atau kita tuliskan di sini NT sama dengan K C bintang E pangkat RT dibagi 1 plus C bintang E pangkat RT. Dengan C bintangnya ini adalah E pangkat C. Nah, ini merupakan solusi umum dari model logistik. Nah, kalau misalkan diketahui jumlah populasi pada saat awal atau N0 adalah N0, jadi pada saat T-nya sama dengan 0 adalah N0, maka kita bisa mencari C bintang. Jadi kalau kita substitusikan N0 sama dengan K C bintang dibagi 1 plus C bintang. Karena di sini E pangkat 0 adalah 1. Sehingga kalau kita kalikan silang N0 tambah N0 C bintang sama dengan K C bintang. Atau N0-nya sama dengan K min N0 C bintang. Sehingga C bintangnya kita peroleh N0 dibagi K min N0. Dari sini, kita bisa peroleh penyelesaian khusus model. Yaitu, C bintangnya kita substitusikan pada penyelesaian umum, sehingga diperoleh NT sama dengan K N0 E pangkat RT dibagi K min N0 ditambah N0 E pangkat RT. Nah, tadi kita sudah peroleh penyelesaian dari model logistik bentuknya seperti ini. Kalau kita kalikan dengan E pangkat min RT dibagi E pangkat min RT, maka bentuknya menjadi NT sama dengan KN0 dibagi N0 ditambah K min N0 E pangkat min RT. Nah, jadi penyelesaian modelnya adalah yang ini. Sekarang kalau misalkan T-nya menuju Tahingga atau bagaimana jumlah populasi untuk jangka waktu yang lama. Ini sama artinya dengan kita melimitkan NT untuk T-nya mendekati Tahingga. Limit NT untuk T mendekati Tahingga berarti limit T mendekati Tahingga dari K N0 dibagi N0 ditambah K min N0 E pangkat min RT. Karena limit E pangkat min RT untuk T-nya mendekati Tahingga ini sama dengan
0 berarti yang di bawah ini sama dengan 0. Sehingga sisanya limit NT ini untuk T menuju tahingga adalah sama dengan K. Artinya, untuk jangka waktu yang lama, jumlah populasi ini akan menuju daya dukung lingkungannya. Kita bisa lihat di sini di grafik, sumbu mendatar di sini adalah T dan sumbu yang vertikal di sini adalah NT. Kemudian kalau di sini adalah carrying capacity atau daya dukung lingkungan, kita sebut saja di sini 50 kira-kira carrying capacity-nya. Nah, jika nilai awalnya atau populasi awal di sini 20, maka seiring berjalannya waktu, NT akan naik atau jumlah populasi akan naik terus, tapi dia tidak akan melebihi carrying capacity. Dia hanya akan menuju carrying capacity yaitu sebesar 50. Dan sebaliknya jika misalkan populasi awalnya justru di atas carrying capacity, misalkan kita ambil di sini 90, maka seiring berjalannya waktu, jumlah populasi akan turun terus karena di sini ada faktor kompetisi yang menyebabkan laju pertumbuhannya menurun. Sehingga NT akan terus turun, tapi tidak akan turun melebihi carrying capacity. Sehingga dalam jangka waktu yang lama, ini juga akan menuju 50. Oke, model yang kedua yang akan kita bahas adalah model epidemi. Model epidemi di sini sebetulnya banyak sekali model yang lebih kompleks ya, namun yang kita bahas untuk seri kali ini adalah model yang paling sederhana. Kita langsung melalui contoh. Seorang mahasiswa terkena virus flu datang ke kampus dengan 1.000 mahasiswa yang terisolasi. Diasumsikan laju penyebaran virus tidak hanya sebanding dengan jumlah mahasiswa yang terinfeksi, tetapi juga dengan mahasiswa yang tidak terinfeksi. Tentukan jumlah mahasiswa yang terinfeksi setelah 6 hari jika jumlah mahasiswa yang terobservasi terkena flu pada hari keempat adalah 35 mahasiswa. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah kita memisalkan sebuah variabel, misalkan di sini adalah XT. XT jumlah mahasiswa terinfeksi pada saat T. Nah, kalau XT ini menunjukkan jumlah mahasiswa yang terinfeksi, maka 1000 min X di sini adalah jumlah mahasiswa yang tidak terinfeksi. Karena tadi diketahui di soal di sini ada 1000 mahasiswa yang terisolasi. Kemudian dari pernyataan kalimat yang kedua, diasumsikan laju penyebaran virus tidak hanya sebanding dengan jumlah mahasiswa yang terinfeksi, tetapi juga dengan mahasiswa yang tidak terinfeksi. Artinya kita bisa tuliskan seperti ini. Dx dt ini sebanding dengan X dikalikan 1000 min X. X di sini jumlah mahasiswa terinfeksi, 1000 min X adalah jumlah mahasiswa yang tidak terinfeksi. Untuk menghilangkan tanda ini, maka kita bisa tuliskan dx dt sama dengan kx dikalikan 1000 min x. Jadi kita kalikan dengan konstanta kesebandingan. Nah, ini tentu saja merupakan persamaan diferensial biasa yang dapat dipisahkan. Jadi, untuk variabel x kita pindahkan ke ruas kiri. Dx per x dikalikan 1000 min x sama dengan k dt. Kemudian kita integralkan. Dx dibagi x dikalikan 1000 min x sama dengan integral k dt. Nah, seperti contoh sebelumnya, berarti untuk ruas kiri ini perlu kita uraikan menjadi seperti ini. 1 dibagi X dikalikan 1000 min X, ini misalnya sama dengan A per X ditambah B per 1000 min X. Atau kita bisa tulis seperti ini. Sehingga pembilangnya adalah 1 sama dengan A dikalikan 1000 min X ditambah BX. Kalau X-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam persamaan yang ini. Maka 1 sama dengan A dikalikan 1000 min 0 ditambah B dikalikan 0. Atau 1 sama dengan 1000 A, atau A-nya sama dengan 1 per 1000.
Kalau X-nya sama dengan 1000, kita substitusikan, maka pernyataan yang ini menjadi 1 sama dengan A dikalikan 0 ditambah 1000B, sehingga 1 sama dengan 1000B dan B-nya adalah 1/1000. Nah, jadi pecahan parsialnya bisa kita dapatkan seperti ini. 1 dibagi X dikalikan 1000 min X, ini sama dengan 1/1000 dibagi X ditambah 1/1000 per 1000 min X. Sehingga integral yang tadi menjadi seperti ini. Integral 1/1000 per X dx ditambah integral 1/1000 per 1000 min X dx sama dengan integral K dt. Ini tentu saja menghasilkan 1/1000 ln X dikurangi 1/1000 ln 1000 min X sama dengan KT ditambah C. Kalau kedua ruas kita kalikan 1000, maka bentuknya menjadi ln X dikurangi ln 1000 min X sama dengan 1000 KT ditambah C. C di sini adalah konstanta, jadi ketika dikalikan dengan 1000 dia akan tetap menjadi konstanta. Atau kita bisa tuliskan ln X per 1000 min X sama dengan 1000 KT ditambah C. Sehingga kita peroleh X dibagi 1000 min X ini sama dengan E pangkat 1000 KT ditambah C. Untuk eksponen di sini kita pisahkan menjadi X per 1000 min X sama dengan E pangkat C dikalikan E pangkat 1000 KT. E pangkat C ini juga konstanta, kita bisa ganti dengan C bintang. Lalu kita kalikan silang, X sama dengan C bintang E pangkat 1000 KT dikalikan 1000 min X. Dan kita faktorkan untuk variabel X, sehingga 1 ditambah C bintang E pangkat 1000 KT dikalikan X ini sama dengan 1000 C bintang E pangkat 1000 KT. Atau kita peroleh XT sama dengan 1000 C bintang E pangkat 1000 KT dibagi 1 plus C bintang E pangkat 1000 KT. Nah, dari soal kita ketahui bahwa pada awalnya jumlah orang yang sakit atau yang terkena flu itu ada satu orang mahasiswa tadi. Sehingga kita bisa tuliskan di sini nilai awalnya adalah X0 sama dengan 1. Kita gunakan ini untuk mencari C bintang. Kita substitusikan nilai X0 sama dengan 1 pada persamaan yang ini. X0 sama dengan 1000 C bintang E pangkat 1000 K dikalikan 0, T-nya 0. Ini 1 ditambah C bintang E pangkat 1000 K kalikan 0. Karena X0-nya 1 di sini, kemudian karena ini E pangkat 0, maka bentuknya menjadi seperti ini. 1 sama dengan 1000 C bintang dibagi 1 plus C bintang. Kita bisa kalikan silang, ini 1 plus C bintang sama dengan 1000 C bintang. Atau C bintangnya adalah 1 per 999. Sehingga penyelesaian model menjadi XT sama dengan 1000 per 999 E pangkat 1000 KT dibagi 1 plus 1 per 999 E pangkat 1000 KT. Nah, hasil yang tadi kalau kita sederhanakan akan diperoleh XT sama dengan 1000 E pangkat 1000 KT dibagi 999 ditambah E pangkat 1000 KT. Dari soal tadi diketahui ketika waktunya setelah 4 hari, maka jumlah mahasiswa yang sakit adalah 35 orang atau yang terkena flu 35 orang. Sehingga kita bisa gunakan informasi ini untuk mencari nilai K. Kita substitusikan X4 sama dengan 35 ke dalam persamaan yang ini. X4 sama dengan 1000 E pangkat 1000 K dikalikan 4 dibagi 999 ditambah E pangkat 1000 K kalikan 4. Ini bisa kita tulis 35 sama dengan 1000 E pangkat 4000 K dibagi 999 ditambah E pangkat 4000 K.
Atau kita sederhanakan seperti ini, kita kalikan silang. Kemudian diperoleh 965 E pangkat 4000K sama dengan 34.965. Sehingga E pangkat 4000K adalah 34.965 dibagi 965. 4000K tentu saja ini bentuknya menjadi ln 34.965 dibagi 965. Atau K-nya adalah ln 34.965 dibagi 965, kita bagi lagi dengan 4.000. Sehingga K yang kita peroleh adalah 0,000897. Nah, K-nya sudah kita dapatkan, sehingga penyelesaian model bisa kita tuliskan seperti ini. XT sama dengan 1000 E pangkat. Nah, ini tadi dari 1000 KT. 1000 K-nya adalah 0,000897. Sehingga ketika dikalikan menjadi 0,897T dibagi 999 ditambah E pangkat 0,897T. Kemudian yang ditanyakan pada soal adalah jumlah mahasiswa yang terinfeksi setelah 6 hari. Maka ini artinya kita mencari X6. Untuk mencari X6 kita substitusikan T-nya sama dengan 6. Sehingga X6 sama dengan 1000 E pangkat 0,897 dikali 6 adalah 5,382 dibagi 999 ditambah E pangkat 5,382. Hasilnya adalah 178,76. Nah, ini kita bulatkan menjadi 179 orang. Jadi jumlah mahasiswa yang terinfeksi setelah 6 hari kira-kira 179 orang. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai penutup, saya berikan latihan soal yang bisa Anda coba sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.